Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan pembelajaran pada latihan Ujikom pada pagi hari ini. Pertama yang ingin saya informasikan adalah cara untuk kalibrasi osiloskop. Pertama yang dilakukan adalah pastikan probe di redaman probe kali 1, karena ini bisa digeser kali 10 dan kali 1. Pastikan dia di kali 1. Kemudian untuk probe-nya saya berikan di channel 1 dan posisikan dia di AC. Kemudian untuk vol per div kali 1 vol, dan untuk time per div adalah di posisi 0,1 milisekund. Kita gabungkan di posisi cal atau kalibrasi seperti ini. Kemudian kita atur tinggi gelombang harus 2. Tinggi gelombang harus 2. Caranya gimana? Adalah kita atur yang ada di tengah ini. Kita atur. Kita perhatikan kalau dia di bawah maka dia akan kurang dari 2. Maka kita bikin 2 dengan memutar posisinya ke kanan seperti ini. Sudah 2, dan lebarnya harus 10 kotak. Caranya adalah diatur SWP var-nya atau sweep variabelnya. Caranya seperti ini. Kita geser ke kanan seperti ini. Ketika sudah 10, maka osiloskop ini sudah terkalibrasi dengan baik. Ketika sudah terkalibrasi, maka yang tidak boleh dirubah adalah di posisi SWP var-nya dan ada yang ada di tengah sini. Ini tidak boleh dirubah ketika alat ini sudah terkalibrasi. Oke, sudah cukup? Cukup untuk kalibrasi, maka kita lihat soalnya. Di mana soalnya? Nomor 1 itu adalah membuat V-in itu 100 mV peak to peak atau puncak ke puncak. Caranya bagaimana? Oke, kita lanjut lagi cara membuat V-in 100 mV. Caranya adalah kita gabungkan atau kita sambungkan antara probe pada osiloskop dengan probe yang ada di AFG. Kita tempatkan AFG atau kita posisikan AFG pada posisi 1 kilo. Caranya adalah 1 kilo dikali 1. Kemudian posisikan dia di sinus. Kemudian kita buat tinggi gelombang 2. Karena apa? Ketika vol per div adalah 50, sebentar. Kita buat vol per div, kita tempatkan di posisi 50 mV, maka tinggi harus 2. Kebetulan ini enggak pas 2. Caranya biar 2 bagaimana? Kita pencet yang ATT atau atenuasi seperti ini. Masih kecil, maka kita buat amplitudenya atau kita atur amplitudenya supaya tinggi gelombangnya adalah 2. Seperti ini. Nah, jadi 2. Ketika sudah jadi 2, jadi kita pastikan V-nya ini sudah 100 volt. Jadi tinggi gelombang kali vol per div 2 kali 50 mV sama dengan berapa? 100 mV. Sudah ya. Berarti V-nya sudah 100 mV. Selesai. Jadi kita bisa melanjutkan untuk pengukuran selanjutnya. Caranya gimana? Untuk nomor 1, pengukuran tegangan dan respon frekuensi pada amplifier. Berarti yang diukur apa? Yang diukur adalah ini. Adaptor Ujikom 25 volt ini. Caranya pakai multi, kita batas ukurnya di 50 dCV. Sudah bisa ya, nggak usah Ibu berikan contohnya ya untuk pengukuran pada tabel 1. Kemudian kita lanjut ke pengukuran input output. Inputnya untuk bentuk gelombang besok pada Ujikom saya hapus. Jadi kita mengisinya langsung ke Vout. Caranya gimana? Kita tempatkan 20 Hz. Caranya gimana? Berarti kita harus sambungkan antara amplifier yang kita bikin dengan AFG dan dengan osiloskop.
Caranya bagaimana? Seperti ini. Ada dummy load di sana, ada sumber, kemudian kita sambungkan untuk minus, kemudian plus, kemudian ada ground 2 di sini, ground dan ground. Ground juga ikut dummy load di sini. Ground plus main dummy load. Kemudian dummy loadnya satunya dapat apa? Dummy load satunya adalah dapat outputnya dapat speaker seperti ini. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita tempatkan alat ukurnya, yaitu osiloskop dan AFG. AFG kita tempatkan di input. Kita tempatkan dulu di ground dulu seperti ini. Kemudian di sini. Kemudian satu lagi adalah alat ukurnya, yaitu osiloskop, kita tempatkan di, sebelum kita mengukur maka tempatkan volt per div di posisi batas ukur yang paling besar, di mana 5 seperti ini. Jangan lupa tempatkan posisi volt per divnya di 5 sebelum melakukan pengukuran. Kemudian kita tempatkan probe pada osiloskop di posisi ground dan posisi output di sini. Sudah seperti ini. Kemudian kita sambungkan sumbernya seperti ini. Sudah. Sumber, dummy load, ampli, osiloskop, AFG sudah tersambung semua. Kemudian yang kedua adalah volumenya itu harus maksimal ya. Volume harus maksimal. Jangan lupa kita besarkan dulu, kita atur seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita mengatur posisi frekuensi yang ada di sini. Frekuensi yang diminta 20 Hz. Berarti gimana? Caranya adalah kalau pakai ini adalah kita atur di 0,2 biar 20, berarti kalikan berapa? 100. Seperti ini. Hasilnya, sinyalnya tidak bisa terbaca. Caranya gimana? Kita tempatkan atau kita atur time per div bebas. Yang penting kita bisa baca sinyalnya seperti ini. Tingginya berapa, Bu? 2. Tingginya 2 dengan volt per div 10. Berarti langsung kita isikan di sini Vout-nya. Kita isikan di Vout berapa? Tinggi gelombang 2 dikali 5. 2, maaf ya, 2 dikali 5. 5 apa? 5 volt. Seperti ini. Berarti berapa? 10 volt. Kemudian AV-nya caranya gimana? AV itu adalah penguatan berapa kali? Jadi caranya adalah Vout dibagi Vin. Jadi 10 volt dibagi 100 milivolt. Vout dibagi Vin berapa? Saya tulis di belakangnya ya. Vout dibagi Vin berapa? 10 volt dibagi Vin-nya tadi sudah kita cari 100 milivolt berapa? Kalau ada milivolt begini berarti yang atas kita jadikan milivolt, berarti 10.000 dibagi 100 berapa? Sama dengan 100 kali. Berarti penguatannya berapa di sini? Tulis aja langsung 100 kali. Jelas ya? AV penguatan sama dengan Vout dibagi Vin. Ketemu 100 kali. Nah, sekarang kita cari dB atau desibel. Berapa? Rumusnya adalah 20 log Vout per Vin. Berapa?
20 log V out per V in. Sedangkan V out per V in nya sudah diketahui, berarti 20 log 100. Berapa? Log 100 itu adalah 2. Kenapa 2? Kita hitung dari nolnya, ada berapa? Kalau log 10 ya 1, log 100 berapa? 2, log 1000 3, berarti 20 kali 2 berapa? 40. 40 apa satuannya? Di pi. Tulis aja di sini. 40 di pi. Begitu selanjutnya sampai di bawah. Cara pengisian tabel adalah seperti itu. Silahkan nanti disimak, diulang videonya bagaimana cara mengisi tabel sampai ke bawah sama. Jelas ya, kita nanti akan belajar lagi mengenai cara membuat respon frekuensi. Kita lanjutkan di nanti. Oke, kita lanjut ke tabel 2, yaitu pengukuran daya output maksimal amplifier. Caranya gimana? Tetap kita memakai sumber yang besar, kemudian tetap kita pakai dummy load, tetap seperti ini. Ketika kalian tadi selesai mengukur seperti ini, maka kita langsung ke tabel 2. Caranya bagaimana? Sudah diketahui frekuensi yang diminta adalah 1 kHz. Kita ubah frekuensinya yang di sini 1 kilo. 1 kilo, sinyalnya udah beda. Kemudian caranya gimana? Kita atur amplitudo yang ada di sini. Amplitudo tadi kan nggak boleh dirubah secara selama kita mengukur. Nah sekarang ketika kita mengukur daya output maksimal, maka amplitudo ini dirubah supaya apa? Supaya nanti tegangannya mendekati cacat. Kita lihat pola diffnya, pastikan dia kelima. Terus kita lihat amplitudonya, kita rubah sinyalnya, kita rubah time per diffnya supaya kita lihat enak caranya baca seperti ini. Nah, kenapa Bu Guru tadi menekan tombol amplitudo, karena ketika seperti ini tadi sampai maksimal pun belum cacat, maka saya tekan tombol amplitudonya seperti ini supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui cacatnya sinyal ini seperti ini. Nah seperti ini kita rubah. Nah sudah mau cacat. Nah ini cacat. Tetapi kalau kita mau mencari daya maksimal adalah sebelum cacat seperti ini. Nah seperti ini sudah bisa dihitung daya maksimumnya. Ya, cacatnya adalah seperti ini. Nah cacatnya itu kotak seperti ini loh. Sampai ada garis kotak di bawah, enggak sinus mulus ya, karena ini sudah ada cacatnya seperti ini. Ini yang namanya cacat. Kalau kita mau mengukur daya maksimum, maka sebelum cacat atau sebelum ada kotak di bawah ini, kita kembalikan ke amplitudo seperti ini. Nah seperti ini sudah cukup. Terus kita hitung dayanya berapa, kita hitung tingginya sama persis kayak tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6,8 kali 5 power diffnya seperti ini. Vout nya berarti berapa di sini? Di sini adalah 6,8 kali 5 apa? 5 volt. Sudah diketahui berapa. Kemudian cara mengetahui PMPO sudah ada rumusnya, tinggal kalian masukkan. RMS juga kemarin sudah diajarkan, rumusnya tinggal dimasukkan. Kemudian frekuensi adalah nanti lebar gelobangnya, posisi seperti ini berapa. Kemarin juga sudah dijelaskan. Oke. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan Vout, maka kita ukur VIN-nya berapa. Lanjut kita mencari VIN pada tabel 2. Caranya adalah ketika kita sudah mendapatkan daya maksimum, maka kita lepas untuk probe osiloskop dan AFG, kemudian kita sambungkan antaranya probe osiloskop dengan probe AFG di sini. Karena belum terbaca sinyalnya, maka ubahlah
volt per div pada osiloskop ke posisi yang lebih kecil. Kita lihat seperti ini sudah bisa terbaca. Berapa VI-nya? VI-nya berarti adalah 1 lebih berapa kotak? Sekitar 2, berarti 1,4 kali berapa? Kali 0,2 volt, berarti sekitar berapa? 1,4 kali 2, berarti sekitar 2,8 volt. 0,2 kali 1,4, 0,28 volt. Jadi di sini adalah Vin di sini. Ketika ini sudah diketahui Vout-nya, maka tinggal kita melepas probe pada osiloskop dan probe pada AFG, kita gabungkan seperti ini, dan kemudian kita kecilkan volt per div-nya. Kebetulan ini ada di posisi 0,2 dan tingginya 1,4. Berarti di sini adalah VI-nya 1,4 kali 0,2. Berapa VI-nya? 0,28 apa? Volt. Begitu. Semoga bermanfaat ilmunya. Silakan dipelajari videonya. Semoga uji kamu besok berjalan dengan lancar. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.